Bahkan istri saya sedang menunggu di Bareskrim. Tanggal kedatangan saya kemarin itu. Saya tidak akan tergoda istriku dengan harta kekayaan. Biarlah suamimu menderita. Jangan sampai kamu dirayu oleh bangsa lato-lato, pemuda lato-lato. Dan lato-lato ini terkenal dari Makassar. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang nih, saya akan buat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin curhat melulu si Udin lagi karena ya inilah kan tempat untuk menghibur ya, menghibur kaum muslimin supaya tertawa tertiwi, senyum-senyum biar sakit perut ya, menertawakan si Udin yang katanya si Udin ini minta diejek ya, minta diejek, dihina dan diejek sepanjang masa jadi bikin kita tertawa kaum muslimin. Nah, video ini si Udin ini curhat ya tentang bagaimana saat ini dia berubah ya, katanya tidak mau tidak tergoda dengan ini gitu ya. Jadi tidak mau ditangkap. Kalau semalam 20 M tak apa ditangkap, dan sekarang si Udin mau ya, tidak mau ditangkap ya. Kalaupun ditangkap mau disalib ya, ditangkap dan disalib asalkan jelas angkanya katanya. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Nah, maka telepon aja pendeta, nggak usah masuk agama Kristen lagi, nggak usah. Ya, kamu sudah menganiaya Tuhan Yesus Kristus, kamu tambah aniaya lagi sampai pada saat ini. Ya, maaf ya Jenderal, saya nggak bisa pulang dengan Bapak. Saifuddin Ibrahim. Ya Abi, tenang-tenang ya di Amerika. Ingat, jangan pulang. Bapak sudah membayangkan akan menangkap saya seperti si kopi sianida. Sorry ya, Komandan. Ya, saya tidak akan mundur sedikit pun. Bahkan pernyataan saya tidak akan tergoda dan tertipu dengan harta kekayaan dunia ini. Kalau kamu mau menyembah lato-lato, ya Yesus Kristus, seluruh yang kamu lihat itu dari Sabang sampai Merauke itu milik kamu. Apalagi cuman ya uang segitu. Saudara-saudara, saya sudah merasakan ketika saya masuk Kristen awal. Mau jabatan apa, mau harta gaji berapa. Waktu itu saya sudah punya 3 rumah, jabatan kehormatan. Saya punya sopir itu 2 orang, sekretaris saya 2 orang. Ya, sekretaris pribadi saya. Sekarang Ipah sudah tinggal di Kalimantan Selatan, tinggal di sana, itu sekretaris saya. Kamu bisa datang ke sana tanya, kenal nggak Abi Saifuddin Ibrahim? Tanya. Dan bagaimana kelakuan saya di sana. Mereka tahu saya itu ya kayak orang jahat. Jadi rupanya yang bikin kacau ini dan kejahatan itu Saifuddin Ibrahim jahat. Pak Kapolri, Bapak itu punya agama apa? Agama lato-lato.
takut sama si Dul Kempreng sing nandar kucluk, takut. Copot itu bintang, pakai rok. Jangan begitu dong. Saya dikejar-kejar terus. Jangan kejar saya. Sumber keributan itu dari mulut Saifuddin Ibrahim. Maka kok jejak digital. Jadi rupanya yang bikin kacau ini dan kejahatan itu Saifuddin Ibrahim. Ya Pak Menteri, Pak Kapolri, jangan bernafsu nangkap saya. Ya, kalau Tuhan itu lahir, siapa bidannya? Terserah orang mau nyembah batu, mau nyembah apa kek. Mari kita sama-sama diam. Nggak boleh saling menghina. Saya mau itu, saya mau hidup damai. Saya kembali ke negeri saya. Saya akan bertani. Seperti Susno 2G. Saya jadi petani saja. Nggak usah jadi pendeta. Terlalu banyak penderitaan yang saya alami karena menjadi pendeta. Saudara-saudara, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan sandungan lagi bagiku. Salib bukan menakutkan bagiku. Aku mau serupa dengan Kristus. Aku mau mati di atas kayu salib. Asal saja harus jelas dulu angkanya. Aceh dituntut 10 tahun, divonis 10 tahun, naik banding turun jadi 6 tahun, kasasi tambah lagi 2 tahun. Penjahat hukum kalian. Kalian jahat. Tidak bisa dipercaya. Bagaimana dengan orang-orang Papua yang terus kalian hina oleh TNI dan Polri? Tiap hari mereka mati. Mati karena aparat. Mati juga oleh pejabat-pejabat. Orang-orang di Asmat. Orang-orang gunung. Tidak ada pendidikan. Sekolah tidak disiapkan. Klinik puskesmas tidak disiapkan di sana. Melahirkan banyak yang mati. Ini adalah kejahatan pemerintah pusat yang tidak memperhatikan ini. Mereka sengaja itu nyebar uang. Tetapi tidak diawasi keuangan itu. Makanya bupati banyak yang korupsi di sana. Pemimpin-pemimpin banyak yang korupsi. Lukas NMB ditangkap. Di manakah keadilan hukum itu? Apa yang diharapkan dari negara semacam ini? Biarkan saja di Papua merdeka kalau nggak bisa di ini. Karena mereka kaya raya. Jangan disedot terus kekayaannya. Orang Papua menderita. Bagaimana saudara-saudara? Halo? Kalau begitu salib bukan batu sandungan lagi bagiku. Salibkan dia. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Saya tanya saudara-saudara, apa salahnya Yesus Kristus kok dianiaya? Sama seperti ketika Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Oleh kelicikannya. Untung saudaraku kombes yang merayu saya. Kalau saudara berani untuk menunjukkan berapa uang yang harus saya dapat, mungkin saya bisa goyah oleh ular itu.
Tetapi sekali lagi, saya tidak bisa digoyah oleh uang. Bahkan istri saya sedang menunggu di bareskrim. Saya tidak akan tergoda istriku dengan harta kekayaan. Biarlah suamimu menderita. Bahkan istri saya sedang menunggu di bareskrim. Tanggal kedatangan saya kemarin itu. Saya tidak akan tergoda istriku dengan harta kekayaan. Biarlah suamimu menderita. Jangan sampai kamu dirayu oleh bangsa lato-lato, pemuda lato-lato. Dan lato-lato ini terkenal dari Makassar. Maknya saja kasar, bagaimana bapaknya. Jangan sampai ditipu oleh si Kala, si kumis tipis itu, perusak kekristenan. Sejak mahasiswa dia sudah membakar dan merusak gereja di Makassar. Saya tahu sejarahnya si lato-lato kecil itu, karena kamu sudah memenjarakan saya ketika kamu menjadi wakil. Memang kamu lebih tua dari saya, lebih kaya dari saya dari segi duit. Kamu semaumu mengatur pengadilan. Jahat itu lato-lato itu. Saya sanggup membela. 7. Bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Salibkan dia. Saya baru bisa khutbah pakai bahasa Indonesia. Ini adalah cerita saya mau ditangkap. Seperti yang sudah dilansir oleh CNN, viral. Ternyata istri saya sudah tahu lebih dulu bahwa saya akan ditangkap. Tetapi setelah mereka masuk negara Amerika, mereka mau merayu IC, yaitu polisi imigrasi, supaya mendeportasi saya daripada saya harus masuk penjara. Walaupun dirayu bahwa medan perjuangan saya ada di Indonesia. Iya, jangan cuma dimodalin. Semangat aja si Mbah Woi. Ayo, suku Makassar ini ada orang yang merendahkan suku Makassar. Silakan marah. Mau Makassar, mau Mahalus. Saya bukan orang Makassar, saya orang Mahalus. Jadi mak saya itu halus. Burung Udin nggak bisa bangun. Ya, terserahlah. Masa saya cerita. Woi, balikan donasi kace. Kasihan deh. Berapa sih donasi kace? Saya sudah membantunya banyak. Mafia donasi si pendeta palsu. Woi, balikan donasi kace. Diulang-ulang aja. Dasar nggak punya otak untuk membalas saya. Panggil itu Majelis Ulama Makassar itu. Ketek Udin ketombean. Wah. Ayo warga Makassar Selatan, ini ada pendeta yang merendahkan warga Sulawesi Utara Selatan. Alah, merendahkan gimana? Enak aja. Itu tuh yang wakil presiden itu yang saya hina kok. Daripada burung nggak bangun apa? Ya, Udin nangis ya. Woi, balikin donasi kate. Kalau mereka berani menfitnah saya maling. Nah, coba saja. Orang Kristen itu sudrun semua. Koplak, sudah sudrun, koplak otaknya. Orang Kristen itu semua membingung.
dan membagongkan. Soheh. Iya. Nah, demikian tadi kamu muslimin ya. Yang dimana si Udin mencari angka, ya, mencari angka. Kalau disalib ya, ditangkap dan disalib ya, seperti Yesus kanan katanya, dia kata ya, itu dia tidak apa-apa ya, dia dengan sukarela ya, asalkan ini ya, kata si Udin, asalkan jelas angka-angkanya. Jadi disalib mau ditangkap, bukan hanya di penjara saja ya, melainkan disalib sekalipun saja, asalkan jelas angka-angkanya gitu ya. Jadi duit itu harus ada. Namun di sisi lain dia juga mengatakan bahwasanya dia tidak tergiur dengan duit. Memang si Udin ini blunder ya, kalau ngomong nih pagi kentang sore tempe ya. Tidak jelas, pagi ngomong tempe, sore entah apa yang dikata ya, berubah-ubah. Karena memang orang stres ya, dia ini depresi karena memang terkena tekanan batin yang dimana dia menjadi seorang buron, tapi ternyata istrinya di Indonesia ya, itu bersenang-senang, berfoya-foya ya, wah naik mobil mewah, mondar-mandir ke sana kemari ya kan, dengan anak si Kaci si Pebi ya, dia berselfie-selfie, TikTok macam film India ya, seolah-olah ketika ditelepon oleh Saifuddin Ibrahim, wah diangkat, siap tuh dicapakkan ke belakang HP-nya. Aduh, apa menyakitkan ya. Jadi macam si Udin ini sekarang nih mati enggan hidup hidup enggan mati tak mau. Maka dari situ dia frustasi ya, pelampiasannya ya Islam saja dihina-hina ya. Di suatu hari nanti dia pasti akan menuai segala sesuatu apa yang dia buat dengan segala kepedihannya. Itu sudah pasti itu. Oke. Demikian saja kamu muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib.